Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang berada di Kabupaten Majalengka, yaitu Kerajaan Sindangkasih yang dipimpin oleh Nyi Rambut Kasih. Berdasarkan cerita dari tokoh masyarakat di Majalengka yaitu Abah Saki, Ratu Ayupan Fidagan atau sering disebut Nyi Rambut Kasih masih keturunan Prabu Siliwangi. Nyi Rambut Kasih dikenal sebagai pemimpin yang memerintah kerajaannya dengan penuh cinta, aman, damai dan mensejahterakan rakyatnya tulus tanpa kepentingan apapun. Nama Nyi Rambut Kasih kerap dikaitkan dengan berdirinya daerah Majalengka. Kerajaan Sindangkasih sangat terkenal dengan pohon majanya yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit malaria. Pada masa itu masyarakat Cirebon yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati terserang penyakit malaria yang membuat rakyatnya sangat menderita. Sunan Gunung Jati memerintahkan rakyatnya untuk tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ingat kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian Sunan Gunung Jati memanggil para tetua untuk melaksanakan perundingan dan mendiskusikan tentang wabah penyakit yang diderita oleh rakyatnya. Saat itu seorang tetua berkata bahwa ada saudaranya yang menemukan obat untuk penyakit tersebut dan langsung dipanggil ke dalam ruang perundingan. Seseorang yang merupakan pedagang yang sering ke daerah Sindangkasih mengatakan bahwa ada salah satu tabib di daerah Sindangkasih yang memberitahukan obat untuk penyakit tersebut, yaitu dengan pohon maja yang tumbuh subur di daerah Sindangkasih. Pada saat itu juga Sunan Gunung Jati langsung memutuskan untuk memerintahkan cucunya yaitu Pangeran Muhammad untuk mencarikan pohon maja tersebut. Dengan senang hati Pangeran Muhammad menerima perintah dari kakeknya, dengan usulan Pangeran Muhammad ingin membawa istrinya yaitu Siti Armilah yang pada saat itu baru menikah. Tidak lama dari perundingan tersebut Pangeran Muhammad mengumpulkan beberapa rombongan untuk pergi ke kerajaan Sindangkasih dengan maksud menemui Nyi Rambut Kasih untuk meminta beberapa pohon maja sebagai obat untuk rakyatnya yang terserang penyakit tersebut. Pada saat akan memasuki perbatasan Sindangkasih, kedatangan rombongan dari Cirebon sudah diketahui oleh penyidik dari kerajaan Sindangkasih. Penyidik tersebut langsung memacu kudanya dengan sangat cepat untuk menemui Nyi Rambut Kasih, dan memberitahukan bahwa rombongan dari Cirebon tidak lama lagi akan memasuki wilayah Sindangkasih. Pada saat itu Nyi Rambut Kasih sangat murka dan tidak pernah mau menerima rombongan dari Cirebon. Karena dalam pikirannya, rombongan Cirebon akan mengajak Nyi Rambut Kasih untuk memeluk agama Islam sedangkan Nyi Rambut Kasih sangat menjunjung tinggi budaya dari leluhurnya yaitu menyembah Sang Hyang Tunggal. Tidak lama dari itu Nyi Rambut Kasih memanggil Kipati untuk menghadap dan meminta Kipati mengumpulkan para punggawa dan satria untuk memusnahkan semua pohon maja yang ada di daerah Sindangkasih tersebut. Tidak ada penjelasan sama sekali yang dilontarkan Nyi Rambut Kasih kepada Kipati, hanya perintah yang harus segera dilaksanakan. Dengan diawasi langsung oleh Nyi Rambut Kasih, Kipati dan para kesatria yang mempunyai kesaktian langsung memusnahkan semua pohon maja yang berada di seluruh wilayah Sindangkasih. Selang beberapa waktu penyidik kembali memberitahu bahwa rombongan dari Cirebon telah memasuki batas kerajaan Sindangkasih. Nyi Rambut Kasih pun segera memberhentikan para punggawa dan kesatria untuk berhenti memusnahkan pohon maja tersebut karena dirasa sudah cukup. Karena kalaupun masih ada pohon maja, rombongan dari Cirebon akan sangat kesulitan menemukan pohon maja tersebut.
Nyi Rambut Kasih lalu menyuruh Kipati beserta para satria pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian Nyi Rambut Kasih pergi ke tempat biasa dia bersemedi dan berucap akan menghilangkan diri serta merubah wilayah kerajaan Sindang Kasih menjadi hutan belantara. Dengan kesaktiannya dia memejamkan mata dan membaca mantra lalu menghilanglah Nyi Rambut Kasih serta merubah wilayah Sindang Kasih menjadi hutan belantara. Sesampainya rombongan dari Cirebon di Sindang Kasih merasa heran dan kebingungan, karena wilayah Sindang Kasih yang tadinya banyak pohon maja berubah menjadi hutan belantara, sehingga sulit sekali menemukan kerajaan Sindang Kasih. Tetapi Pangeran Muhammad beserta rombongan tidak putus asa dan tetap melanjutkan perjalanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kuasanya, akhirnya rombongan dari Cirebon menemukan beberapa pohon maja dan langsung memotongnya untuk dibawa ke Cirebon agar dapat segera mengobati rakyat Cirebon yang menderita penyakit malaria tersebut.